Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. S2, bab ke-17. Sudah siap ya? Tanya Arhan sembari mengancingkan lengan kemejanya. Sudah mas. Elena menutup satu koper yang berisi baju mereka berdua yang akan dibawa ke Surabaya. Aku akan menyuruh sopir untuk membawanya ke bawah. Arhan mengajak Elena langsung keluar dari kamar. Mereka akan langsung menuju bandara hari ini agar bisa langsung terbang menuju Surabaya. Novi sudah menunggu kita di sana. Jelas Arhan ketika mereka sudah di dalam perjalanan menuju bandara. Setibanya di bandara, benar saja Novi sudah ada di sana. Ia tampak sedikit terkejut saat Arhan datang bersama Elena. Pak, saya tidak tahu kalau Bu Elena akan ikut jadi saya tidak menyiapkan tiket untuknya. Novi terlihat bersalah. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkannya kok, jawab Arhan. Novi menghela napas lega. Ia takut Arhan akan menyalahkannya. Tapi terus terang ia sedikit tidak nyaman karena kehadiran Elena saat ini. Sementara itu, Elena seperti menangkap sinyal aneh dari tatapan Novi. Ia semakin mengetatkan tautan tangannya pada lengan Arhan. Seolah ingin menegaskan kalau lelaki tampan itu adalah miliknya. Mereka pun bergegas menuju pesawat yang sebentar lagi akan terbang menuju Surabaya. Perjalanan memakan waktu sekitar 1,5 jam, dan menjelang sore mereka pun tiba di Bandara Juanda sekitar pukul 2:30 sore. Arhan dan Elena pun pergi ke hotel yang akan mereka tinggali selama berada di Surabaya nanti. Begitupun dengan Novi yang memesan kamar di hotel yang sama. Ayo El. Arhan mengajak Elena pergi menuju kamar mereka. Loh mas, ini kamu suka? Arhan tersenyum saat melihat Elena terkaget-kaget karena ia meminta layanan kamar khusus untuk paket honeymoon. Mas jangan bercanda, siapa juga yang mau honeymoon? Elin melotot gemas pada Arhan. Siapa yang bercanda El? Ya kita tidak akan tahu kan kalau siapa tahu nanti kamu hilaf. Arhan tertawa kecil. Ish, enggak akan. Elena memukul bahu Arhan dengan geram. Oh, sakit El? Kenapa sih tangan kamu ringan banget kalau urusan pukul-memukul? Arhan mengusap lengannya yang dipukul Elena karena gemas. Habisnya Mas Arhan macem-macem aja sih. Elena mendelik. Anggap aja ini memang bulan madu kita. Setelah nikah kan kita memang belum mengadakan bulan madu sama sekali. Walaupun kita nggak akan ngelakuin apapun, menikmati semua fasilitasnya saja sudah cukup untuk kita. Arhan tersenyum dengan hati yang perih. Bagaimana mereka bisa menikmati fasilitas jacuzzi jika mereka saja tidak pernah mandi bareng? Terserah mas sajalah. Elena pusing dan menggelengkan kepalanya. Aku lapar mas. Elena memegangi perutnya. Kita mandi dulu habis itu cari makan. Arhan meletakkan tas kerjanya di atas meja. Selesai mandi, keduanya mencari restoran yang berada di dekat hotel. Tak terbayangkan jika Elena tidak ikut, mungkin Novi akan ikut makan bareng sama Arhan. Tapi kali ini Novi dibiarkan makan sendiri dan tidak bisa mengganggu keduanya. Mas Arhan sering keluar kota bersama Novi sebelumnya? Tanya Elena mulai mengorek keterangan. Tidak sering sih. Hanya beberapa kali dalam setahun. Jawab Arhan sembari menyantap makanannya. Elena menghela napas lega. Syukurlah. Ia kira Novi sering menemani Arhan dinas keluar kota. Kenapa? Kamu khawatir ya kalau aku ada main dengan Novi? Arhan seperti bisa membaca pikiran Elena. Kata siapa? Mas Arhan ger banget sih. Elena melengos ke arah lain, menyembunyikan wajahnya yang merona. Besok aku mulai kerja El, mungkin kamu akan sedikit merasa boring menungguku selesai meeting. Namun aku janji akan segera kembali ke hotel jika semua urusan pekerjaan selesai. Jangan khawatirkan aku mas. Aku sudah dewasa dan aku bisa menjaga diri kok. Elena meyakinkan Arhan. Bagus kalau begitu. Kalau ada apa-apa telepon aku saja. Iya mas. Elena mengangguk. Keesokan harinya, seperti yang sudah dijanjikan, Arhan harus menemui klien hari itu. Dan Elena hanya bisa mendekam di kamar hotel, menghabiskan waktu dengan menonton televisi dan bermain ponsel. Ya, memang sangat membosankan. Tapi mau bagaimana lagi? Dia tidak berani berjalan-jalan keluar tanpa didampingi Arhan. Ternyata pekerjaan Arhan hari itu cukup banyak. Ia harus menjalani meeting sampai malam. Bahkan Elena terpaksa harus makan siang dan makan malam sendirian. Ini pak minuman yang tadi bapak minta.
Novi menyodorkan segelas air putih pada Arhan yang sudah terlihat letih sekali hari itu. Maaf Pak Arhan kalau saya terpaksa mengajak Bapak menyelesaikan semuanya hari ini. Soalnya, besok ternyata saya harus pergi ke Singapura untuk menjenguk anak saya yang sedang kuliah di sana. Tidak masalah, Pak. Saya sama sekali tidak keberatan. Lebih cepat lebih baik. Arhan menjawab dengan tersenyum. Ia meminum air putih dan membasahi kerongkongannya yang sedari tadi terasa kering. Kemudian dia melanjutkan lagi meetingnya dengan klien. Saya sih setuju dengan konsep kerjasama yang Anda tawarkan, Pak. Ucap klien tersebut. Jadi Bapak setuju? Arhan tersenyum sumringah. Iya, saya setuju dengan tawaran kerjasama ini. Terima kasih Pak, saya sangat senang mendengarnya. Semoga hubungan kerjasama kita akan berjalan lancar dan terus terjalin hingga waktu yang lama. Arhan mengulurkan tangannya ke arah klien tersebut untuk mengajaknya bersalaman. Kesepakatan kerjasama akhirnya dicapai dengan lancar dan meeting pun selesai hari itu juga. Klien sudah pergi lebih dulu. Sementara Arhan masih stay dengan Novi yang masih membereskan berkas-berkas bekas meeting mereka tadi. Arhan mengernyit. Ia merasa ada yang aneh dalam dirinya. Kepalanya terasa pusing dan tubuhnya terasa panas. Pandangannya pun mulai kabur. Pak, apa Anda baik-baik saja? Tanya Novi. Novi, kamu tidak apa-apa ya kalau aku tinggal sendirian? Sepertinya kepalaku pusing. Aku ingin istirahat secepatnya. Oh, iya Pak. Novi mengangguk. Arhan pun berjalan dengan gerakan yang sedikit sempoyongan karena pusing dan pandangannya yang berputar. Pak, saya bantu saja ya. Sepertinya Bapak tidak baik-baik saja. Novi merangkul lengan Arhan dan menggandengnya. Arhan yang tidak tahan dengan rasa pusing yang dia derita akhirnya hanya bisa pasrah dan menurut pada Novi yang kini memapahnya menuju lift. Kamar Bapak masih jauh Pak. Sebaiknya Bapak istirahat di kamar saya saja. Biar nanti saya kasih tahu Bu Alana. Novi terlihat mengerutkan keningnya. Arhan mengerutkan keningnya. Ia menggeleng pelan lalu mengeluarkan ponsel dari dalam saku jasnya. Ia menelpon Alana agar menjemputnya di lift. Pak, Bapak yakin kuat untuk sampai di lantai atas? Novi menatap cemas pada Arhan yang kini menyandarkan tubuhnya pada dinding lift yang masih terus bergerak naik. Masih ada sekitar 5 lantai lagi yang harus mereka naiki. Kamu tidak usah mengantarku. Aku bisa sendiri. Arhan menolak ketika Novi ingin merengkuh tubuhnya. Tidak bisa Pak. Saya takut Bapak nanti terjatuh. Novi memaksa dan menarik tubuh Arhan hingga jatuh ke dalam pelukannya. Bersamaan dengan itu, pintu lift pun terbuka dan Elana berdiri di depan sana menyaksikan suaminya yang sedang berada dalam pelukan Novi. Mas Arhan. Elana cemberut melihat adegan itu. El, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Sontak Arhan mendorong tubuh Novi menjauh darinya. Arhan berusaha mengejar Elana yang berlari pergi dari hadapan Arhan karena terdorong rasa marah dan cemburunya. Sementara itu, Novi tersenyum tipis. Meski rencananya gagal total, tapi setidaknya ia telah berhasil membuat Elana cemburu padanya. Semoga dengan begini rumah tangga keduanya akan porak-poranda. Karena memang itulah tujuan Novi sebenarnya. Novi pun kembali turun ke lantai bawah menuju kamarnya. El, tunggu. Arhan berusaha mengejar langkah Elana yang semakin cepat. Kurang ajar banget kamu Mas. Kamu sengaja menyuruh aku menunggu di depan lift hanya agar aku melihatmu bermesraan dengan Novi. Gerutu Alana dengan kesal. Ia tidak melihat Arhan yang berjalan sempoyongan di belakangnya. El. Suara Arhan semakin lemah dan akhirnya dia ambruk di lantai. BRAK? Elana terkejut mendengar suara keras di belakangnya. Sontak ia menoleh ke belakang dan alangkah terkejutnya ia saat melihat Arhan terjatuh dengan posisi menelungkup di lantai. Mas, kamu kenapa? Elana memburu tubuh suaminya dengan wajah cemas. El, kepalaku pusing sekali. Arhan menjawab dengan lemah. Terlihat bulir keringat membasahi kening dan leher Arhan. Bajunya juga ikutan basah oleh keringat. Wajahnya memerah dan suhu tubuh Arhan terasa sangat panas. Mas, kamu sakit. Elana baru paham dengan apa yang terjadi pada suaminya. Dengan susah payah Elana pun memapah tubuh Arhan menuju kamarnya. El. Arhan merasa sentuh tubuhnya dengan Elana memberikan sensasi aneh yang membuatnya ketagihan. Ia terus mencium kepala Elana dan menghirup aroma khas wanita itu. Kamu kenapa sih, Mas?
Elena yang merasa risih pun protes. Kini keduanya telah berada di dalam kamar. Dan Arhan telah duduk di atas tempat tidur. Aku. Tenggorokan Arhan naik turun menelan salivanya. Elena yang memakai piyama dengan gambar Doraemon pun tiba-tiba terlihat sangat cantik. Keseksian melebihi perempuan yang memakai lingerie. Mas, kamu mau apa? Elena terkejut saat Arhan tiba-tiba memeluk dan menciumi wajahnya dengan brutal. Tak terkendali dan begitu berani. Membuat Elena kewalahan. Bibir Elena serasa candu yang bisa menghilang rasa panas di tubuhnya. Arhan semakin gila dengan mendorong tubuh Elena ke tempat tidur. Mas, kamu mau apa? Tolong lepaskan aku, Mas. Elena hampir menangis karena takut. Arhan benar-benar terlihat sangat menyeramkan. Seperti kesetanan dan entah apa yang membuat Arhan seperti itu. Mas, tolong sadarlah. Plak. Sebuah tamparan yang mendarat di pipi Arhan akhirnya membuat kesadaran lelaki itu kembali. Ia terkejut saat melihat Elena nyaris telanjang di depannya. Kamu sudah janji untuk tidak memaksaku, Mas. Elena terisak dengan wajah ketakutan. Arhan terdiam membeku. Ia tidak menyangka kalau ia bisa melakukan hal itu pada Elena. Maafkan aku. Suara Arhan bergetar menahan hasrat yang kian memuncak yang tidak jua menemukan pelampiasannya. Tak ada jalan lain, ia harus berendam untuk mendinginkan tubuhnya. Sialan, sebenarnya siapa yang telah memberiku obat ini? Arhan menggerutu sembari berjalan menuju kamar mandi. Elena tertegun. Ia melihat keanehan di dalam diri Arhan yang tidak biasanya bersikap sekasar itu. Sebenarnya kamu kenapa sih, Mas? Elena menatap nanar ke arah Arhan yang diam-diam membuatnya khawatir. Bersambung. BRAK? Mas, kamu kenapa? Elena meloncat dari tempat tidur saat mendengar suara benda jatuh di kamar mandi. Gegas ia berlari ke kamar mandi untuk melihat keadaan Arhan. Kedua mata Elena membulat sempurna saat melihat Arhan kembali terjatuh di kamar mandi. Pria itu meringkuk di lantai kamar mandi yang dingin. Mas Arhan! Teriak Elena panik dan langsung membangunkan Arhan. Mas, ayo lebih baik kamu tiduran saja. Dengan susah payah Elena memapah tubuh Arhan ke tempat tidur dan merebahkan tubuh lelaki itu di atas kasur. Sebenarnya kamu kenapa sih, Mas? Kamu sakit apa? Elena terlihat cemas. Ia menyelimuti tubuh Arhan, tetapi tangan Arhan dengan cepat menyibak dan menyingkirkan selimut itu dari tubuhnya. Jangan selimuti aku, El. Tubuhku panas sekali. Arhan malah membuka kancing bajunya, ia juga membuka celana panjang yang dikenakannya dan hanya menyisakan boksernya saja. Keringat semakin deras mengalir di tubuh Arhan, membuat kulit tubuhnya yang berwarna kuning langsat itu mengkilat semakin terlihat seksi. Elena menelan salivanya melihat otot-otot di tubuh Arhan yang terlihat sangat pas di matanya. Pikiran Elena pun sejenak dipenuhi dengan bayangan kotor yang membuatnya merinding. Haus, aku haus. Arhan mulai meracau dengan mata terpejam. Sebentar, Mas, aku ambilkan minum. Elena bergegas mengambil minum di dalam lemari pendingin. Arhan menghabiskan setengah botol air mineral yang diberikan oleh Elena tadi. Mas, sebenarnya kamu kenapa? Kita pergi ke dokter saja ya. Aku takut kamu kenapa-kenapa. Elena menatap cemas pada Arhan. Ia bingung harus berbuat apa karena baru melihat penyakit seperti ini. Seseorang memberiku obat, El. Aku nggak tahan lagi. Arhan tiba-tiba memeluk tubuh Elena yang terduduk di sampingnya. Napasnya terengah. Tangan Arhan pun tidak mau diam. Dia mengelus tubuh Elena dengan sedikit kasar, namun mampu membuat tubuh Elena membeku dengan otak yang terasa kosong. Maksudmu obat apa, Mas? Elena masih belum mengerti. Aku butuh pelepasan, El. Tolong bantu aku, Emma. Arhan menggeram. Ia semakin liar dengan memasukkan tangannya ke dalam baju tidur Elena. Mas, apa yang kamu lakukan? Elena membelalak merasakan jemari Arhan menari di bagian atas tubuhnya. Terasa sebuah sensasi aneh yang langsung menyerangnya saat itu juga. Tubuh Elena bergetar tanpa mampu menghentikan gerakan tangan suaminya itu. Tubuh Elena meremang, mengatupkan bibirnya agar tidak mengeluarkan suara-suara aneh dari mulutnya. Entahlah apa yang ada di pikiran Elena sekarang. Ia malah menikmati setiap sentuhan yang dilakukan oleh Arhan. Arhan menjarah bibir dan leher jenjang Elena, meninggalkan beberapa jejak kepemilikannya di sana. Lelaki itu semakin brutal dan tidak bisa lagi menahan dirinya.
Tanpa sadar Elena mulai terbuai oleh sentuhan-sentuhan yang dilakukan Arhan tubuhnya. Hah? Elena menjerit saat tangan Arhan merambat turun dan berhenti di atas benda berharga milik gadis itu. Seperti tersengat listrik, tubuh Elena tersentak dan gemetar. Sepasang matanya membola akibat terkejut. Arhan tersadar. Ia segera menjauh dari tubuh Elena. Pria itu menatap Elena dengan perasaan bersalah. Maafkan aku, El. Aku sungguh-sungguh tidak bisa mengendalikan diriku. Obat ini Argo. Arhan meremas rambutnya sendiri. Ia terlihat sangat frustasi karena tersiksa oleh gairahnya sendiri. Elena tertegun. Ia merasa kasihan pada Arhan. Tangannya terulur untuk membelai lembut wajah Arhan. Menatap kedua mata Arhan yang meredup dan sayu. Arhan meraih tangan Elena dan menciumnya dengan lembut. Sepasang matanya yang dalam menatap wajah Elena, berusaha memancarkan pesan yang sulit diucapkan. El, sebaiknya kamu tidur di kamar lain saja. Aku khawatir aku tak bisa mengendalikan diriku lagi. Ucap Arhan dengan suara berat. Ia beringsut menjauh dari Elena. Aku gak mau, Mas. Elena menggeleng tegas. Matanya menatap balik Arhan dengan penuh keyakinan. Please El, pergilah dari sini. Aku tetap gak mau, Mas. Kalau begitu aku saja yang pergi. Arhan berniat turun dari atas tempat tidur. Namun tangan Elena mencegahnya. Jangan ada satupun dari kita yang pergi dari sini, Mas. Elena menatap dalam wajah sendu Arhan. Tapi itu akan membahayakanmu, El. Aku tidak peduli. Aku tidak mau Mas Arhan mencari perempuan lain. Elena menggigit bibirnya dengan wajah bingung. Arhan masih menunggu lanjutan kalimat dari mulut Elena. Tetapi Elena malah terdiam membeku. Untuk sesaat suasana terasa hening. Namun beberapa detik kemudian tangan Elena bergerak perlahan untuk membuka kancing bajunya. El, kamu mau apa? Arhan terkesiap. Ia melihat bahu putih itu perlahan terbuka. Baju yang dikenakan oleh Elena perlahan melorot dan akhirnya jatuh ke bawah. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, Mas. Elena menggigit bibirnya. Ia tidak tahu apakah tindakannya ini benar atau salah. Yang ia takutkan Arhan malah mencari wanita lain untuk melepaskan hasratnya itu. Ia tidak rela jika sampai Arhan melakukan hal itu. Kamu yakin, El? Arhan bergeming. Ia terlihat ragu. Elena mengangguk pelan. Mungkin sekarang sudah saatnya ia memberikan hak Arhan atas tubuhnya. Aku siapa, Mas? Aku menyerah. Elena tertunduk. Enggak, Kel. Jangan pedulikan aku. Jangan melakukannya dengan terpaksa. Arhan menggeleng tegas. Lakukan, Mas. Elena sepertinya sudah sangat yakin dengan keputusannya. Apalagi saat melihat wajah Arhan yang semakin memerah dengan raut yang sangat memprihatinkan. Arhan masih tertegun. Membuat Elena gemas dibuatnya. Tangan Elena akhirnya mendorong Arhan dan membuat lelaki itu kembali telentang di atas kasur. Elena dengan mengumpulkan segenap keberaniannya naik ke atas tubuh Arhan dan menundukkan wajahnya untuk mencium bibir suaminya itu. Elena melumat bibir itu dengan lembut dan Arhan masih terdiam dengan penuh keraguan. El, ucap Arhan setelah Elena melepaskan pagutannya. Pandangan mereka beradu. Arhan seakan ingin meyakinkan keputusan yang sekarang akan diambil oleh Elena. Ia takut Elena akan menyesalinya nanti. Elena mengangguk memberi izin pada Arhan untuk melakukan apa yang dia inginkan selama ini. Merasa yakin mendapatkan izin dari istrinya. Arhan pun mengambil alih permainan dengan membalik posisi mereka. Arhan mengungkung tubuh Elena yang sekarang ada di bawah tubuhnya. Keringat sudah membasahi tubuh keduanya. Namun di mata Elena, Arhan malah terlihat semakin tampan dengan peluh yang menetes dari ujung dagunya dan napasnya yang tersengal. Memberikan kesan tersendiri bagi Elena. Begitupun dengan Arhan yang melihat kecantikan Elena semakin terpancar saat wajahnya dipenuhi kenikmatan hingga bibirnya terus-menerus mensah dan memanggil namanya. Arhan semakin bersemangat untuk memuaskan istrinya itu. Setelah memakan waktu yang cukup lama, akhirnya keduanya mencapai pelepasannya bersama-sama. Tubuh keduanya menggelepar dan saling memeluk. Akhirnya lahar panas itu memenuhi rahim Elena yang kini terkulai lemas. Arhan berguling ke samping tubuh Elena. Napas keduanya masih memburu. Arhan menarik tubuh Elena ke dalam pelukannya. Makasih sayang, bisik Arhan. Elena hanya tersenyum. Ia terlalu lelah untuk menjawab.
napasnya masih tersengal dan lebih memilih untuk merapatkan kepalanya pada dada Arhan. Bersambung.